Tes cek 1 2 3. Salibnya cek cek salibnya salibnya saya siaran dulu ya. Shalom kawan-kawan. Shalom kawan-kawan semua yang saya hormati di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kalau kita merenungkan ya bahwa besok kita akan merayakan atau memperingati hari penderitaan Kristus di kayu salib, di mana Dia telah datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia menjadi tebusan bagi semua orang yang telah jatuh di dalam dosa. Oleh karena kasih dan anugerahnya, Dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai tuntutan dari hukum Taurat. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada penebusan dosa. Nah, itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk mencari orang-orang yang berdosa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada saat ini, kenalilah bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal. Nah, itulah sebabnya jangan pernah kita sia-siakan hidup ini untuk terus kita berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Di dalam perenungan kita pada siang hari ini, ya menjelang kita memperingati hari esok, ya Jumat Agung, maka pada siang hari ini saya meminta kita untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan. Nanti saya akan memberikan renungan bagi kita, ya namun sebelumnya kita akan nyanyikan suatu lagu, salibnya, salibnya. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan, ya boleh bersama-sama dengan saya untuk menyanyikan lagu ini, ya untuk merenungkan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah terbukti, di mana Yesus telah memberikan nyawanya gantikan kita yang harusnya dihukum, ya di dalam hukuman yang kekal. Namun oleh karena kasih-Nya melalui Yesus Kristus, Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Kita bersyukur punya Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia.
kasih dan anugerah Tuhan. Ingatlah penderitaannya, di mana dia tidak mengenal dosa, tapi dia jadikan dia berdosa karena kita, supaya oleh karena dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia telah memperdamaikan kita dengan tubuhnya, sehingga kita tidak turun dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari saudaraku, ingat kasih dan anugerah Tuhan. Betapa banyak yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Haleluya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih anugerah bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa Allah dengan inisiatifnya mencari orang yang berdosa. Kalau ajaran-ajaran agama yang lain mengatakan saudara bahwa Allah manusia yang mencari Allah. Tetapi di dalam ajaran Alkitab saudara, Kristus atau Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kita sungguh bangga memiliki Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Di mana dalam beberapa beberapa jam ke depan atau satu hari ke depan Jumat Agung kita akan memperingati penderitaan Kristus di atas kayu salib. Alkitab banyak menceritakan bagaimana ia menderita saudara. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang memiliki tahta yang sungguh luar biasa di surga. Tapi dia meninggalkan itu semua untuk mencari kita orang yang dikasihinya. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah telah hilang. Keterpisahan manusia dengan Allah sudah terjadi semenjak manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi oleh karena Kristus
atau oleh karena inisiatif Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia, saudara, kita diselamatkan. Selama 33 kurang lebih, ya, 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di dalam dunia dalam wujud manusia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyamar sebagai manusia, itu adalah suatu kesalahan besar. Tetapi yang benar adalah Yesus benar-benar bukan menyamar sebagai manusia, tetapi dia benar-benar menjadi manusia. Tujuannya adalah satu, misi yang pasti adalah supaya orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa melalui dia, mereka diperdamaikan oleh dia, ya, kepada Bapa. Sehingga kita tidak ragu lagi, saudara, untuk menghampiri Bapa di surga melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus tidak mengenal dosa, tetapi melalui dia, ya, dia memberikan nyawanya supaya kita dibenarkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya mengangkat, ya, atau memberikan kepada kita satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima. Saya mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya share kepada kita di layar, ya. Ya. Firman Tuhan berkata demikian mulai dari ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudaraku kekasih, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, dan juga saya percaya kepada kita juga sampai hari ini, saudara. Dia memberikan suatu berita kepada kita bahwa Yesus, Allah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus, kata firman Tuhan tadi. Ya, Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang sudah ada di dalam dosa. Dan saya percaya, saudara, tidak ada cara lain untuk kita diperdamaikan, ya, dengan Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus, kata firman Tuhan, dia memperdamaikan dirinya, ya, dunia ini dengan dirinya. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata bahwa, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini, saudara, memberikan berita kepada kita bahwa hanya melalui Yesus Kristus cara Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Tidak ada cara lain. Engkau cari jalan yang lain selain daripada Yesus Kristus adalah kesia-siaan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi tidak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa
dikatakan di sini, ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Melalui perantaraan Rasul Paulus yang menghimbau kepada kita, saudara, supaya kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau hari esok kita akan memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati penderitaan Kristus, di mana Dia telah mati bagi kita untuk menebus dosa orang yang sudah ada jatuh di dalam dosa, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan melalui, ya, pemberitaan Injil ini. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, engkau datang kepada Dia, karena hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diperdamaikan oleh Allah. Engkau harus meresponi. Jangan engkau melihat, engkau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya tidak layak di hadapan Tuhan, saya orang yang berdosa. Saya tidak layak kepada Tuhan karena saya sudah banyak berbuat dosa. Dengarkan hari ini firman Tuhan. Saya tantang Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada yang tidak bisa disucikan oleh Yesus Kristus. Terlalu mahal darah Yesus untuk menebus setiap orang yang datang kepadanya. Terlalu mahal harga yang dibayar oleh Yesus. Tidak sebanding dengan dosa yang Bapak Ibu Saudara kekasih lakukan. Asalkan engkau percaya, datang kepada Dia dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang setia dan adil, kata firman Tuhan. Dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Percayalah hal itu. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang berkata begini, saudara, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Itulah sebabnya jangan cari jalan pintas. Kesalehanmu, pengorbananmu tanpa melalui Yesus itu semua sia-sia. Di dalam kitab Yesaya mengatakan, saudara, kesalehan manusia itu bagaikan kain kotor. Yang dilihat Yesus, yang dilihat oleh Bapa di surga adalah pengorbanan Yesus. Pada waktu engkau ada di dalam Dia, pada waktu engkau percaya kepada Dia, saudara, pasti kita akan dibenarkan dan pasti kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus itu. Di dalam ayat 19 yang sudah kita baca tadi, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sekalipun dosamu semerah kermizi, tidak diperhitungkan lagi pada waktu engkau datang kepada Yesus. Engkau berhenti berbuat dosa, akui segala dosa di hadapan Tuhan Yesus, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak memperhitungkan lagi pelanggaran yang engkau lakukan. Ini jaminan firman Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang mengatakan itu, tetapi firman Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berkata demikian, saudara. Bukan manusia yang mengatakan ini. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah perkataan Tuhan bagi saya dan saudara. Ini adalah berita baik bagi saya dan saudara. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, mari datang kepada Dia. Sebab hanya melalui Yesus Kristus dosa-dosa kita diampuni oleh Dia. Di dalam ayat 21 dari pasal yang sudah kita baca tadi dikatakan begini, saudaraku kekasih, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berbuat dosa. Bahkan di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa di dalam mulut Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya sering saya katakan, saudara, manusia yang pernah hidup di bumi ini, satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa adalah Yesus Kristus. Semua nabi-nabi, saudara, sudah pernah berbuat dosa. Tetapi Yesus Kristus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya Dia tidak pernah berbuat dosa, saudara. Dia menjadikan teladan bagi saya dan saudara. Kita harus mencontoh hidupnya, saudara. Sebab hanya melalui Dia adalah kesempurnaan yang dipandang oleh Bapa di surga.
Itulah sebabnya pada kesempatan ini firman Tuhan berkata di dalam ayat yang di dalam 17 tadi dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus itu adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan meninggalkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru, ciptaan yang baru pada waktu kita percaya kepada Yesus. Dikatakan, saya ulangi, orang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di sini adalah ciptaan yang tidak berdosa, yang kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup di dalam kebangkitan Kristus, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan yang dikenan oleh Tuhan. Yang lama, hidup yang lama sudah berlalu, tetapi hidup yang baru telah datang melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pada kesempatan ini, siapapun di antara Bapak Saudara yang mendengarkan siaran ini, jangan engkau tunda-tunda, berilah dirimu, relakanlah dirimu untuk diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha, Shalom, Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, siapapun di antara saudaraku yang mendengarkan siaran ini, Tuhan, jamah mereka, sucikan dan kuduskan mereka bagi siapapun yang meresponi firman Tuhan ini. Karena hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami dapat diselamatkan dan kami beroleh hidup yang kekal, ya Tuhan. Apa kami percaya apa yang dikatakan oleh firman-Mu, bahwa Engkau tidak memperhitungkan lagi Tuhan segala kesalahan kami, tetapi Engkau telah menyucikan kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang begitu berbelas kasihan bagi kami orang yang berdosa. Walaupun kami tahu Tuhan Engkau sangat membenci dosa. Terima kasih untuk semua Bapa, buat pengorbanan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Siapapun di antara umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami percaya bukti pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, yang telah menyembuhkan kami. Kami telah menerima karunia-karunia itu, ya Tuhan. Karunia kesembuhan Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Yesaya, ya, kitab Yesaya pasal yang pertama. Ya, saya
saya share kepada kita di layar sebelum saya sudahi ya renungan ini. Dikatakan begini saudara, ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik di negeri. Tapi jika kamu melawan, memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Ya, melalui Jumat Agung hari esok, ya, mari kita merenungkan kasih dan anugerah Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, beribadahlah besok datang ke gereja, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan, ya, jangan ragu-ragu, ya, sebagai bukti engkau mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Nya yang telah Ia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Baik saudaraku kekasih, kawan-kawan semua dimanapun berada, saya akan undur dari hadapan Bapak Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Shalom kawan-kawan. Shalom kawan-kawan semua yang saya hormati di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kalau kita merenungkan, ya, bahwa besok kita akan merayakan atau memperingati hari penderitaan Kristus di kayu salib, di mana